Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Kebahagiaan yang saat ini tengah dia rasakan, tamat. Vano membiarkan Selina masuk seorang diri. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan sayang. Pesan Mama Alisa sebelum Selina masuk ke dalam. Selina mengangguk paham, dia membiarkan Vano yang menutup pintu. Ruang ICU itu begitu mencekam. Suasana hening seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Selina menatap Papa Adiguna yang berbaring tak berdaya dengan banyak selang yang menempel di dadanya. Setiap langkahnya terasa berat, semakin mendekat justru terasa mencekik, membuat Selina sulit untuk bernafas. Dia tidak sanggup melihat kondisi sang papa yang begitu mengiris hati. Tubuh kekar sang papa begitu tidak berdaya, wajahnya pucat pasi. Selina tahu kalau Papa Adiguna sedang berjuang antara hidup dan mati. Selina menutup mulut, dia menahan suara tangisnya agar tidak terdengar oleh sang papa. Hatinya hancur berkeping, keping melihat tubuh gagah sang papa tak berdaya. Setelah memenangkan diri, Selina baru berani mendekat dan berdiri di samping Papa Adiguna. Dia meraih tangan Papa Adiguna dan menggenggamnya. "Pah, Selin dan cucu tampan Papa datang." Selina mengukir senyum getir di wajahnya. Dia tersenyum di saat hatinya sedang tercabik-cabik. Selin tahu Papa kuat, Papa pasti akan berjuang untuk kita kan, untuk Selin, Mama dan Baby Boy. Papa harus melihat Baby Boy lahir, dia pasti bangga memiliki opa yang tampan dan muda seperti Papa. Coba Papa pegang, Baby Boy sedang menendang. Selina menempelkan tangan Papa Adiguna di perutnya. Tiba saja merasakan gerakan ketika membicarakan anak yang ada dalam kandungannya. "Papa bisa merasakan itu kan?" tanya Selina dengan mata berbinar. Baby Boy kembali bergerak. Seolah ikut memberikan semangat pada opanya untuk bertahan. Baby Boy ingin opanya bangun dan sehat kembali. "Papa harus kuat, cepat bangun. Kami menunggu Papa." Selina mencium punggung tangan Papa Adiguna. Air matanya menetes di sana. Saat ingin menghapus, tiba jari Papa Adiguna bergerak. Selina langsung menatap wajah sang papa. Lalu kembali menatap tangan sang papa yang masih bergerak. "Papa," seru Selina dengan air mata yang tumpah. "Sayang, Mama." Selina memanggil Vano dan Mama Alisa yang sejak tadi mengawasinya dari balik pintu. Selesai sarapan dan mencuci piring, Kayla mendatangi Leo yang sedang bermain dengan Dion di ruang tamu. Dia ingin mengajak Leo pulang ke rumah Selina. Apalagi Selina sudah menitipkan Naura padanya melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh Selina 1 jam lalu. Kayla bahkan sempat kaget dengan keberangkatan Selina yang mendadak. Dia hanya bisa mendoakan kesembuhan Papa Adiguna. "Kami harus pulang," tutur Kayla pada Dion. Dion hanya melirik sekilas, terlihat tidak suka mendengar Kayla akan mengajak Leo pulang.
Biarkan Leo di sini, aku akan mengantarnya nanti sore. Dion berucap datar, tanpa menatap wajah Kayla. Dia masih asik bermain dengan Leo. Kayla menunduk sedih mendengar larangan Dion, yang tidak boleh mengajak Leo pulang bersamanya saat ini. Dia tahu Dion juga berhak atas Leo karena Dion ayah kandung Leo. Tapi selalu ada kekhawatiran setiap kali membiarkan Leo bersama Dion. Tepatnya setelah melihat Dion dekat dengan wanita lain, Kayla hanya takut Leo melihat interaksi antara Dion dan wanitanya. Yang tidak seharusnya dilihat oleh Leo, setelah tadi malam Dion tidak pulang ke apartemen. Kayla jadi berpikir jika hubungan Dion dan wanita itu sudah semakin serius dan intim. Kedekatan Dion dan wanita itu membuat Kayla takut. Takut jika akan mempengaruhi psikis Leo. Karena selama ini Leo hanya tahu jika Dion dan Kayla adalah orang tuanya. Dia belum tahu kalau kedua orang tuanya sudah menjalani kehidupan masing-masing. Baiklah, tapi kamu harus bicara dulu dengan Leo. Jangan dipaksa kalau Leo tidak mau di sini. Kayla berjalan mendekati tas besar miliknya yang sejak semalam diberikan di sudut ruang tamu. Meski tidak merespon ucapan Kayla, tapi Dion langsung melakukan apa yang diucapkan oleh Kayla. Mama Kayla mau pulang, Leo mau kan di sini sama papa? Nanti sore papa antar ke mama. Tanya Dion dengan nada membujuk. Kayla menoleh, sedikit tersentuh dengan nada bicara Dion yang terkesan memohon. Kayla jadi merasa kasihan, sama orang tua Leo. Tapi kebersamaan Dion dengan Leo terbilang hanya 20%, sisanya lebih banyak bersama Kayla. Kenapa papa tidak ikut kita dan tinggal sama kita? Pertanyaan polos yang terlontar dari mulut Leo membuat suasana di ruang tamu itu menjadi hening. Baik Kayla maupun Dion, mereka sama diam 1000 bahasa dan saling pandang. Keduanya sudah beberapa kali dihadapkan dengan pertanyaan yang sama, tapi selalu tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya pada Leo. Mereka menyembunyikan fakta bahwa tidak bisa tinggal bersama seperti yang diinginkan oleh Leo. Leo, Kayla memanggil putranya dengan suara lembut dan tatapan teduh. Dia berjalan menghampiri Leo dan duduk bersimpuh di sampingnya. Tidak ada bedanya kita tinggal bersama atau tidak. Mama dan Papa akan selalu ada dan sayang sama Leo. Sekarang Leo di sini dulu sama Papa. Mama harus pulang karena Naura sendirian. Nanti sore minta Papa anterin Leo pulang ke rumah Naura. Pada akhirnya Kayla yang meminta Leo untuk tetap berada di apartemen Dion. Lantaran kasihan pada Dion yang terlihat ingin menghabiskan waktu bersama Leo. Leo tidak mau di sini kalau Mama pulang. Leo langsung meletakkan mainannya dan beranjak bangun. Leo mau pulang sama Mama saja, ujarnya. Penolakan Leo membuat Kayla tidak enak hati pada Dion. Dia bisa melihat kekecewaan yang sedang dirasakan oleh Dion saat ini. Kekecewaan yang hanya bisa dipendam oleh Dion, karena tidak akan mungkin diungkapkan pada putranya sendiri. Sekalipun ingin menghabiskan waktu bersama Leo, tapi Dion juga tidak bisa memaksa kalau Leo tidak mau. Aku antar kalian pulang,
ucap Dion lirih. Dia beranjak dari duduknya, lalu masuk ke dalam kamar. Kayla semakin tidak enak hati dan kasihan. Dion jadi terlihat lesu, sama sekali tidak ada semangat di wajahnya. Dion keluar kamar dengan baju yang sudah rapi, tidak lagi memakai baju santai. Dia mendekati Leo dan menggandeng tangan mungil putranya. Kayla membuntuti Dion di belakang. Berjalan mengikutinya dengan perasaan yang bercampur aduk. Pemandangan di depannya membuat hati teriris. Dia sadar, menjadi Dion sangatlah berat. Tidak mudah berada di posisi Dion yang harus tinggal terpisah dengan anak kandungnya sendiri. Maafkan aku Di, ucap Kayla lirih. Mereka sudah berada di dalam mobil. Dion yang mulai melajukan mobilnya, hanya memberikan tatapan sekilas. Tanpa menanggapi permintaan maaf Kayla, kata yang sudah puluhan kali keluar dari mulut mantan istrinya itu. Syukurlah, Selina dan Mama Alisa saling memeluk. Keduanya menangis bahagia lantaran dokter sudah memastikan jika Papa Adiguna telah bangun dari komanya. Meskipun kondisinya masih berbaring lemah dengan mata yang masih terpejam, tapi Papa Adiguna bisa mendengar dan memberikan merespon jika diajak bicara. Vano mengusap lembut punggung Selina. Seperti halnya mereka, Vano juga bersyukur Papa Adiguna telah melewati masa kritis. Dengan begitu, operasi yang dilakukan telah berjalan lancar dan membuat Papa Adiguna sembuh dari sakitnya. Setelah melepaskan pelukan Mama Alisa, Selina beralih memeluk Vano. Sayang, Papa sudah sembuh. Tuturnya dengan kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dia memberitahu kebahagiaan itu pada Vano meski Vano sendiri sudah mengetahui langsung dari dokter. Bukankah aku sudah pernah bilang padamu, Papa pasti kuat dan bisa sembuh dari sakitnya. Vano mendekap erat tubuh Selina. Dia mencium pucuk kepala Selina berulang kali. Sekarang tidak ada lagi yang akan membuat Vano khawatir. Selina tidak akan terluka dan hancur karena Papa Adiguna sudah baik-baik saja. Fokusnya saat ini adalah menjaga Selina dan kandungan Selina, agar sehat sampai waktunya melahirkan nanti. Tiba Selina menjerit. Dia melepaskan pelukan Vano dan langsung memegangi perut buncitnya. Sayang, ada apa? Tanya Vano cemas. Mama Alisa dan Vano dibuat panik. Mereka segera membawa Selina keluar dari ruang ICU. Agar tidak mengganggu Papa Adiguna yang masih harus istirahat. Perutku sakit. Rintih Selina. Dari wajahnya sudah jelas kalau dia sedang menahan sakit yang luar biasa. Tubuh Selina sampai merosot karena tidak sanggup berdiri meski sudah dipegangi oleh Vano. Bagaimana ini? Vano semakin panik. Dia menahan tubuh Selina dan menuntunnya untuk duduk di kursi. Beruntung saat itu masih ada suster yang berada di ruang ICU. Suster itu dengan sigap menyuruh Vano untuk membawa Selina ke ruang pemeriksaan. Setelah mengambil kursi roda yang kebetulan ada di dekat Selina, mereka langsung bergegas membawa Selina.
Sakit sayang, rengek Selina, air matanya mulai menetes. Rasa sakit yang dia rasakan seperti naik berkali-kali lipat. Dia sampai meremas kuat pergelangan tangan Vano. Sakit mah, ucapnya lagi. Kali ini menatap sang mama dengan tatapan yang membuat iba. Vano semakin gusar, tidak tahan melihat kesakitan yang dirasakan oleh istrinya. Dia sampai membentak suster agar segera menyiapkan ruangan dan peralatan untuk memeriksa Selina. Sepertinya Selina akan melahirkan, ujar Mama Alisa. Dia berjalan cepat, mengimbangi Vano yang mendorong kursi roda Selina. Apa melahirkan? Vano terkejut mendengar ucapan mama mertuanya. Usia kandungan Selina baru 32 minggu, masih jauh dari waktu persalinan. Usia kandungan Selina belum 9 bulan, ujar Vano lagi. Kemungkinan akan lahir prematur melihat kondisi Selina seperti ini. Perutnya sudah kontraksi. Mama Alisa berusaha tenang menghadapi situasi menegangkan seperti ini. Dia baru bisa bernafas lega setelah sang suami dinyatakan sadar dari komanya. Tapi tak berselang lama harus melihat putrinya kesakitan. Vano terus menggenggam tangan Selina yang saat ini sedang mendapat penanganan dari dokter kandungan. Walaupun sudah diperintahkan untuk menunggu di luar, Vano tetap bersikeras menemani Selina. Dia tidak mau meninggalkan Selina dalam kondisi sedang kesakitan seperti itu. Dokter dan perawat sudah mengambil tindakan. Mereka tidak mau mengambil resiko untuk melahirkan bayi yang beratnya masih di bawah 2 kilogram. Beruntung, kontraksi yang dialami Selina masih bisa dihentikan dengan obat yang disuntikan lewat infus. Selina juga diberi obat penguat. Kontraksi yang dialami Selina terjadi lantaran kelelahan dan terlalu stres. Saat ini hanya tinggal Vano dan Selina di ruang rawat inap itu. Dokter dan perawat sudah keluar setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Selina hanya disarankan untuk istirahat total dan tidak boleh terlalu stres. Kamu membuatku cemas. Syukurlah kalian baik-baik saja. Vano mengecup kening Selina, lalu mengecup perut Selina sembari mengusapnya lembut. Vano tidak bisa membayangkan jika Selina harus melahirkan di usia kandungannya yang baru 32 minggu. Karena kondisi baby boy sudah pasti tidak akan sekuat bayi pada umumnya yang lahir sesuai waktunya. Maaf, aku tidak bisa menjaga baby boy dengan baik. Selina bicara dengan nada dan raut wajah sendu. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena sudah membahayakan keselamatan anak mereka. Sekalipun kejadian ini juga ikut membuat Selina merasakan sakit, Vano langsung menggelengkan kepala, bersamaan dengan meletakkan jari telunjuk di bibir Selina. Ini bukan salah kamu. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk baby boy. Dia hanya ingin mominya istirahat. Bukankah dia anak yang baik, tidak mau melihat mominya kelelahan dan terlalu stres? Vano berusaha menghibur istrinya agar tidak menyalahkan diri sendiri atas kejadian ini. Vano tahu jika hamil merupakan perjuangan yang besar.
Setiap ibu akan menjaga kehamilannya sebaik mungkin dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasanya terlalu menyakitkan jika menyalahkan sang ibu saat terjadi sesuatu dengan kandungannya. Benarkah? Tanya Selina. Matanya mulai berkabut dan kembali meneteskan air mata. Perasaan haru dan sakit bercampur jadi satu. Sulit untuk diungkapkan ketika berada di posisi seperti itu. Tentu saja, dia pasti tahu kalau akhir ini mominya sangat lelah. Jadi sebaiknya kamu istirahat sekarang. Vano menyuruh Selina untuk istirahat. Perintah Vano langsung dilakukan oleh Selina. Dia memejamkan mata sambil memeluk lengan Vano. Tatapan mata Vano dipenuhi kesedihan. Sejak tadi dia menahan diri untuk tidak menunjukkannya di depan Selina. Takut kesedihan yang dia tunjukkan akan mempengaruhi kondisi Selina. Vano sudah pernah menjadi suami siaga saat Jasmine mengandung Naura. Tapi kehamilan yang terjadi pada Jasmine dan Selina sangat jauh berbeda. Kalau Jasmine tidak mengalami kendala yang berarti pada kehamilannya, Selina justru sebaliknya. Kondisi kandungannya lemah sampai harus 2 kali dirawat di rumah sakit. Vano mulai menyalahkan diri sendiri. Dia merasa penyebab awal dari lemahnya kandungan Selina dipicu oleh sikap kejamnya dulu pada Selina. Karena kondisi Selina jadi seperti itu. Sejak dia menolak kehadiran bayi yang ada dalam kandungan Selina. Dan menuduh bayi itu berasal dari benih laki lain. Dari situ kondisi Selina melemah. Perlakuan dan ucapan Vano bukan hanya menghancurkan mental Selina, tapi juga menghancurkan fisiknya hingga berakibat pada kandungannya. Maaf, ucap Vano dengan suara berat yang tercekat. Buliran bening menetes dari sudut matanya. Ekspresi wajah Vano penuh dengan penyesalan yang mendalam. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika sampai terjadi hal buruk pada Selina dan baby boy. Selina dan Vano memutuskan untuk pulang setelah kondisi Selina membaik dan sehat. Sudah 1 minggu mereka berada di Singapura. Meninggalkan Naura selama itu membuat keduanya tidak tenang. Meski ada Kayla dan pekerja rumah yang menjaga Naura, tapi tetap saja naluri orang tua tidak akan pernah tega meninggalkan anaknya lama-lama. Sementara itu, kondisi Papa Adiguna juga sudah stabil. Sudah bisa diajak komunikasi meski suaranya masih terdengar lemah. Itu juga yang membuat Selina berani meninggalkan Papa Adiguna lantaran kondisinya sudah membaik. Bahkan dalam waktu dekat sudah diperbolehkan untuk pulang. Selin pulang dulu Pak, Papa harus banyak makan dan istirahat biar cepat pulang. Naura dan Leo sudah kangen sama Opa dan Omanya, tutur Selina. Papa Adiguna mengulas senyum. Dia merasa bersyukur banyak orang yang menyayanginya di usianya yang semakin tua. Memiliki banyak cucu dan keluarga baru, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Bahkan semua aset kekayaan yang dia miliki, tidak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan yang diberikan oleh keluarganya. Iya, Papa juga ingin cepat melihat mereka lagi. Jangan khawatir, Mama kamu tidak pernah gagal mengurus Papa.
Papa Adiguna melirik istrinya dengan tatapan penuh cinta, membuat Mama Alisa tersenyum malu mendapat pujian manis dari sang suami. Itu sudah pasti, Papa saja tidak bisa berpaling dari Mama yang terlampau sempurna. Ini giliran Selina yang ikut memberikan pujian. Wajah Mama Alisa semakin merona dibuatnya. Sudah, kalian itu terlalu berlebihan, sanggah Mama Alisa. Cepat ke bandara, jangan sampai terlambat. Selina dan Vano pamit pergi, langsung menuju bandara dan pulang ke Jakarta. Keduanya sudah tidak sabar untuk bertemu Naura, gadis kecil mereka yang selalu menelpon setiap saat dan menanyakan kapan akan pulang. Kayla sudah selesai memakaikan baju pada Leo dan Naura. Mereka akan menjemput Selina dan Vano di bandara dengan diantar Dion. Selesai bersiap, ketiganya menunggu Dion di halaman rumah. Tak berselang lama, mobil Dion memasuki halaman rumah Selina. Naura langsung antusias, tidak sabar untuk bertemu Mommy dan Dedinya. Ayo Auntie, mobil Uncle sudah sampai. Naura menarik tangan Kayla dan setengah berlari menuju mobil Dion. Pelan, pelan sayang, nanti jatuh. Tegur Kayla lembut. Iya, Auntie. Sementara itu, Leo menatap malas pada Naura yang terlihat menguasai mamanya. Dia berjalan malas di belakang mereka. Dion keluar dari mobil untuk membukakan pintu belakang. Dia mempersilahkan Naura dan Leo untuk masuk. Kalian duduk di belakang ya, pinta Dion. Dia langsung menurut dan masuk ke dalam. Berbeda dengan Leo yang memilih duduk di samping kemudi. Dion menghampiri Leo, mengusap lembut pundaknya. Leo, temani adik kamu di belakang. Leo menggelengkan kepala, enggan menuruti perintah papanya. Leo lupa sama nasihat papa, Naura itu adik Leo, jadi Leo harus baik dan sayang sama Naura. Ayo ke belakang, ini tempat duduk mama. Perkataan Dion berhasil membuat Leo turun dari mobil pindah ke belakang bersama Naura. Bersamaan dengan itu, Dion terlihat kesal melihat Kayla yang juga ikut duduk bersama mereka. Kenapa duduk di belakang? Memangnya aku supir? Protes Dion. Ekspresi datarnya penuh dengan rasa kesal. Cepat pindah ke depan. Ujarnya tegas. Hah? Kayla malah bengong. Tidak biasanya Dion meminta dirinya duduk di depan seorang diri. Biasanya selalu memangku Leo yang ingin duduk di depan. Tapi karena tadi ada Naura, jadi Kayla memutuskan untuk menemani Naura dan berpikir kalau Leo yang akan duduk di samping Dion. Dia sempat kaget saat Dion menyuruh Leo pindah ke belakang. Kenapa bengong? Cepat pindah ke depan. Titahnya tak mau dibantah. Setelah itu masuk ke dalam mobil. Kayla buru pindah ke depan. Lihat canggung duduk di samping Dion. Setelah kejadian beberapa hari yang lalu. Saat pergi keluar kota bersama Dion untuk meninjau proyek. Sudah 5 hari ini Kayla menjadi sekretaris pribadi Dion. Waktu singkat itu telah banyak merubah perilaku Dion menjadi aneh. Bahkan Kayla yang sudah bertahun-tahun mengenal Dion.
Tidak tahu dengan perubahan sikap Dion yang semakin aneh dan sulit untuk dipikir secara logika. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Dion dan Kayla saling membisu. Hanya terdengar suara cerewet Naura yang terus mengajak Leo berbicara. Kak Leo, lihat ada badut Upin Ipin. Naura mengarahkan tangannya keluar jendela untuk menunjukkan pada Leo. Ekspresi Leo hanya datar, tidak ada niatan untuk merespon. Lihat Kak Leo, itu. Naura sampai mengguncang lengan Leo agar mau melihat dua badut yang dia tunjuk. Berisik, bisa diam tidak? Protes Leo kesal. Ih, Kak Leo nyebelin. Naura langsung membuang muka ke arah berlawanan. Leo, jangan seperti itu nak. Tegur Kayla sembari menoleh ke belakang. Selama 1 minggu ini, selalu ada nasihat yang harus Kayla berikan pada Leo. Agar Leo bisa bersikap baik pada Naura. Bahkan Kayla sudah menyuruh Naura untuk memanggil Leo dengan sebutan kakak. Kayla berharap dengan begitu, perlahan Leo bisa menerima Naura sebagai adiknya. Jika Naura terus memanggilnya kakak, tapi nyata sangat sulit untuk membuat keduanya berhubungan baik layaknya adik dan kakak. Naura berisik mah, keluh Leo. Kak Leo nakal, Kak Leo jahat sama Naura. Ujar Naura dengan bibir yang mencebik. Lagi Kayla harus menarik nafas dalam. Menghadapi Leo dan Naura selalu menguras kesabaran. Meski sudah dinasehati baik, tapi tetap gagal membuat mereka akur. Mommy, Daddy. Naura lepas dari gandengan Kayla dan berlari menghampiri mereka berdua. Wajahnya langsung ceria begitu melihat Selina dan Vano. Sayang, Selina langsung memeluk Naura dan menciumnya berulang kali. Begitu lepas dari pelukan Selina, Naura langsung digendong oleh Vano. Anak Dedi apa kabar? Tanya Vano sembari mendaratkan kecupan di kening Naura. Tidak nakal kan selama ditinggal Dedi dan Mommy? Tidak Dedi, Naura tidak nakal. Kak Leo yang nakal. Kenapa Dedi sama Mommy lama sekali pulangnya? Wajah Naura langsung cemberut. 1 minggu berpisah dengan Selina dan Vano membuat Naura rindu pada mereka. Maaf, Dedi sama Mommy jagain Opa yang masih sakit. Sekarang Opa sudah sehat, sebentar lagi akan pulang. Penjelasan Vano membuat Naura tersenyum lebar. Opa mau pulang, yeay. Seru Naura antusias. Sementara itu, Kayla menghampiri Selina dan memeluknya. Bagaimana kondisi kamu? Aku ikut sedih dengar kamu sakit di sana. Kayla menatap lekat wajah Selina dengan tatapan sendu. Apa yang dialami Selina saat berada di Singapura, tentu saja menimbulkan kesedihan di hati Kayla. Meski baru beberapa bulan dekat, Kayla sudah menganggap Selina seperti adik kandungnya sendiri. Pada dasarnya kebaikan hati Selina lah yang membuat orang di sekitarnya juga ikut bersikap baik padanya. Aku baik saja, hanya kelelahan dan terlalu stres. Mungkin karena terlalu memikirkan kondisi papa. Kak Kayla tidak usah khawatir. Selina mengulas senyum.
Aku justru penasaran dengan kondisi kantor. Ucap Selina pelan. Dia menatap Kayla penuh arti dan senyum smirk. Kayla langsung tersenyum kikuk. Dia terlihat sedang menahan malu. Tidak ada masalah, pekerjaan kantor lancar. Jawab Kayla. Selina terlihat kecewa mendengar jawaban Kayla yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maksudku, kondisi kantor saat harus bekerja dengan mantan suami. Selina menegaskan sembari berbisik. Ayo pulang. Ajakan Vano membuat obrolan Selina dan Kayla terputus. Mereka langsung menuju mobil Dion untuk kembali ke rumah. Dion melakukan mobilnya meninggalkan bandara. Vano duduk di sebelah Dion sambil memangku Naura yang tidak mau duduk di jok belakang. Sementara itu, Leo duduk di jok paling belakang seorang diri. Selina dan Kayla duduk di jok tengah. Keduanya sedang bicara serius. Selina menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Naura selama ditinggal 1 minggu. Walaupun setiap hari menelpon saat masih di Singapura, tapi tetap saja hal seperti ini lebih enak dan leluasa ketika dibicarakan secara langsung. Syukurlah kalau Naura tidak berbuat aneh-aneh. Aku takut saja kalau Naura masih suka membuat ulah sama Leo dengan sikap pemaksanya. Begitu sampai di rumah, Selina langsung bergegas turun. 1 minggu meninggalkan rumah membuatnya rindu dengan suasana yang menenangkan. Makasih bro, ayo masuk. Ajak Vano pada Dion. Aku harus pulang, lain kali saja. Tolak Dion halus. Baiklah, aku duluan. Vano menepuk pundak Dion, lalu beranjak dari sana sembari menggandeng anak dan istrinya. Aku ke dalam dulu kak. Pamit Selina pada Kayla yang sama masih berdiri di samping mobil dengan Dion dan Leo. Makasih Kak Dion, hati-hati di jalan. Dion hanya mengangguk dan mengulas senyum tipis. Kepergian keluarga kecil itu mendapat tatapan penuh arti dari Kayla. Keharmonisan rumah tangga Selina dan Vano membuat Kayla merasa iri sekaligus sedih. Dia selalu mengingat ke belakang dan akan selalu disertai dengan penyesalan. Jika dulu dia tidak meninggalkan Dion. Mungkin sampai saat ini keluarga kecilnya akan harmonis seperti mereka. Leo. Dion berjongkok di depan Leo dengan memegang kedua bahunya. Papa pulang dulu. Leo langsung kesal mendengar Dion pamit pulang. Ini yang Dion khawatirkan, sudah beberapa hari terakhir. Leo selalu melarangnya pulang setiap kali singgah ke rumah Selina untuk menemui putranya itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Leo meminta untuk tidur bertiga dalam ranjang yang sama. Dan itu pernah terjadi 1 kali dalam seminggu ini. Beruntung saat itu Leo cepat tertidur dan membuat Dion bisa cepat meninggalkan rumah Selina. Entah apa yang terjadi jika Leo terus terjaga sepanjang malam dan membiarkan mantan suami istri itu berada di atas ranjang yang sama. Leo tidak mau makan kalau papa pulang. Ancam Leo dengan wajah cemberut. Dia selalu mengancam ingin mogok makan. Itu pernah terjadi saat Dion memilih pulang. Setelah itu dia mendapat telepon dari Kayla kalau Leo tidak mau makan sama sekali. Papa banyak pekerjaan,
Papa janji besok datang lagi ke sini dan bawa mainan baru untuk Leo. Dion berusaha membujuk, tapi Leo semakin menatap kesal. Leo tidak boleh seperti itu. Ucap Kayla lembut. Papa hanya pulang sebentar, besok datang lagi. Leo menggelengkan kepalanya. Jangan pulang, Leo mau tidur sama papa dan mama. Rengeknya dengan tatapan sendu. Tidak tega melihat kesedihan di wajah Leo, akhirnya Dion menuruti keinginan Leo. Senyum dan keceriaan seketika menyelimuti wajah Leo. Dia langsung mengajak mama dan papanya masuk ke rumah. Dion tidak jadi pulang? Tanya Selina yang melihat mereka masuk ke ruang keluarga dan menghampirinya. Leo mau tidur sama mama dan papa. Sahut Leo cepat. Kepanikan langsung menyelimuti wajah Kayla dan Dion. Terlebih melihat tatapan Selina dan Vano yang seolah berpikir macam-macam. Jadi selama 1 minggu ini kalian? Ucapan Selina terputus karena Kayla langsung memotongnya. Tidak, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku dan Dion tidak tidur bersama. Sangkal Kayla sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Melihat kepanikan di wajah Kayla dan Dion, Selina justru mengulas senyum jajahil. Tidur bersama juga tidak masalah. Asal jangan lupakan pengaman, nanti Leo kaget dapat adik mendadak. Celetuk Selina dengan menahan tawa. Sayang. Tegur Vano dengan lirikan tajam. Selina menyengir kuda. Hehe, jadi ingin tidur bertiga? Ayo Naura ke kamar Mumi. Selina beranjak dari duduknya sembari menggandeng tangan Naura. Dedi mau ikut tidur tidak? Tawar Selina dengan nada menggoda. Dia mengajak Vano, tapi tatapan matanya mengarah pada Kayla dan Dion yang sedang menahan malu. Kami ke atas dulu. Vano beranjak dan bergegas mengikuti Selina. Naura kangen Dedi sama Mumi, ungkap Naura sembari menatap Vano dan Selina bergantian. Mereka sudah berbaring di ranjang dengan posisi Naura yang berada di tengah. Baik Vano maupun Selina, mereka kompak memeluk putri kecilnya itu. 1 minggu tidak bertemu secara langsung, membuat keduanya rindu akan kecerewetan Naura. Mommy dan Dedi juga kangen Naura. Sudah malam, ayo kita tidur. Besok Dedi mau ajak kita jalan ke puncak. Iya kan Dedi? Pertanyaan Selina membuat Vano melongo sekaligus kaget. Dia tidak pernah menjanjikan apapun pada Selina tapi tiba-tiba bilang seperti itu. Seriously? Seru Naura pada Vano. Tatapan matanya berbinar penuh harap. Sayang, kapan aku bilang seperti itu? Vano menuntut penjelasan dari istrinya yang saat ini sedang menahan senyum. Ayolah Dedi, kita butuh refreshing. Lagi pula kita belum pernah liburan bertiga kan? Ada nada memohon dan tatapan penuh harap dari Selina. Vano nampak diam beberapa saat. Dia menarik nafas dalam. Permintaan istrinya memang sederhana, hanya ingin berlibur bersama. Tapi 1 minggu meninggalkan perusahaan, sudah banyak hal yang perlu dia urus dan bereskan.
Belum lagi beberapa rapat yang harus ditunda sampai dia kembali. Dan sekarang, baru saja sampai di Jakarta, Selina sudah meminta untuk pergi ke puncak. Tentu saja di sana akan membutuhkan waktu beberapa hari. Tidak mungkin kalau hanya 1 hari saja. Selina pasti akan protes. Bagaimana kalau minggu depan, Dedi banyak pekerjaan? Sebisa mungkin Vano menolak dengan nada bicara yang lembut. Dedi janji minggu depan kita akan pergi ke puncak. Ujarnya lagi karena Selina dan Naura tidak bicara. Ya sudah terserah kamu saja. Selina memasang wajah jutek. Kesal karena permintaannya tidak langsung dituruti oleh Vano. Ayo Naura, tidur. Selina menyuruh Naura untuk menghadap ke arahnya. Gadis kecil itu menurut. Dia menghadap Selina dan memeluknya. Selina langsung memejamkan mata sembari menepuk pantat Naura. Vano menghela nafas. Dia tentu saja tidak mau membuat Selina kesal atau sedih. Apalagi dalam masa kehamilannya yang sudah mendekati persalinan. Namun ada hal yang jauh lebih penting saat ini dari liburan bersama. Meski sudah menyuruh Arkan untuk menghandle kantor selama berada di Singapura, tetap saja ada hal yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Selina bangun lebih awal. Dia turun dari ranjang di saat Naura dan Vano masih terlelap. Sekalipun kesal karena permintaannya tidak dituruti, Selina tetap harus menyiapkan baju kerja Vano dan menyiapkan air untuk mandi. Vano selalu berendam setiap pagi meski tidak lebih dari 15 menit. Selesai menyiapkan air, Selina berniat untuk pergi ke dapur karena perutnya semakin terasa perih. Biasanya tengah malam dia akan bangun untuk makan, tapi semalam memilih untuk menahan lapar. Malas untuk ke dapur sendirian, dan lebih malas lagi membangunkan Vano untuk menemaninya makan. Mau kemana? Tiba tangan besar melingkar di perutnya dari belakang. Selina yang hampir membuka pintu, akhirnya mengurungkan niatnya. Dia menoleh dan menatap datar. Lepas Vano, aku mau makan. Jawabannya malas. Makan, ini baru pukul 6 pagi. Vano mengerutkan dahi. Siapa yang bilang ini pukul 6 sore? Lagi pula apa salahnya makan pagi? Selina melepaskan paksa tangan Vano. Sudah sana mandi, aku sudah siapkan air untuk berendam. Tapi jangan langsung masuk, masih panas. Selina membuka pintu dan keluar dari kamar. Vano bergegas mengikuti istrinya. Aku temani kamu makan, setelah ini temani aku berendam ya. Pinta Vano. Dia merangkul pinggang Selina dan menatapnya mesum. Ish, jangan aneh. Naura masih ada di kamar. Koma. Selina menolak. Naura masih tidur jadi aman. Vano masih usaha untuk membujuk. Kamu boleh marah sama suami, tapi jangan sampai menolak permintaan suami. Ucap Vano setengah berbisik. Selina melirik kesal dengan bibir yang mencebik. Aku benar sibuk sayang. Kamu tahu sendiri aku tidak ke kantor selama 1 minggu. Aku sudah menunda beberapa rapat penting. Vano kembali menjelaskan permasalahan tadi malam yang sudah membuat suasana hati Selina memburuk.
mengerti, aku saja yang terlalu memaksa. Selina mengakui kesalahannya. Tidak apa memaksa sama suami sendiri, asal jangan sama suami orang. Jawab Vano menahan senyum. Ya ampun, kamu tidak pantas bercanda. Selina hanya menunjukkan ekspresi datar. Kau ini. Vano mencubit gemas hidung Selina. Naura masih tidur, aman. Bisik Vano sembari menyeret Selina ke dalam kamar mandi. Setelah tadi membiarkan Selina mengisi perut, Vano langsung mengajak Selina untuk kembali ke kamar. Si otak mesum itu sudah tidak sabar ingin bermain, main dengan benda favoritnya. Bagaimana kalau tiba bangun dan memanggil kita? Selina sedikit cemas. Jangan khawatir, kamarnya tidak dikunci. Kalau Naura masih berteriak, pasti akan ada yang masuk kamar untuk melihatnya. Sudah jangan pikirkan hal itu. Pikiran aku saja yang butuh vitamin dan energi untuk mulai bekerja lagi. Vano mengunci pintu kamar mandi, setelah itu mulai melepaskan baju di tubuh Selina satu persatu. Pemandangan seperti ini yang membuat akal sehatnya tiba-tiba tidak waras. Sejak dulu tubuh Selina memang menggoda. Dan ketika hamil hingga membuat semua bagian tubuhnya membesar, Vano semakin dibuat gila. Bagaimana, sudah siap? Tanya Vano dengan mengedipkan matanya. Menyebalkan, geram Selina. Tunggu setelah aku melahirkan nanti, aku akan membalasmu. Ancamannya. Vano justru terkekeh senang. Dia memang merindukan Selina yang biasanya mendominasi permainan hingga membuatnya tergila-gila. Tidak perlu menunggu setelah melahirkan, sekarang saja balas aku. Suara di dalam kamar mandi rupanya membuat Naura sampai bangun. Gadis itu terlihat bingung sambil fokus mendengarkan suara bising, yang sejak tadi masuk ke dalam alam mimpi. Dedi, Mommy, ucap Naura lirih. Suara seperti rintihan dan rangan itu membuat Naura ketakutan, sampai memilih turun dari ranjang dan keluar kamar. Dia berjalan cepat menuju kamar Kayla, mengetuk pintu kamar berulang kali. Auntie, Auntie, buka pintunya. Teriak Naura panik. Tak lama pintu terbuka, namun bukan Kayla yang membukanya, melainkan Dion. Ada apa Naura? Dion kebingungan menatap Naura. Uncle di mana Auntie? Tanya Naura sembari menyelonong masuk. Auntie, seru Naura saat melihat Kayla keluar dari kamar mandi. Sementara itu, Leo masih tertidur pulas. Sayang, ada apa? Kayla langsung menghampiri Naura yang terlihat ketakutan. Tolong Auntie, ada hantu di kamar Mommy, tutur Naura. Hantu, ucap Dion dan Kayla bersamaan. Naura mengangguk. Memang Daddy dan Mommy di mana? Tanya Kayla. Daddy dan Mommy dimakan hantu. Ayo Auntie, tolong mereka. Naura menarik paksa tangan Kayla. Tenaganya lumayan besar sampai membuat Kayla terseret dan akhirnya mengikuti Naura.
Uncle, ayo tolongin Daddy. Naura juga menyuruh Dion untuk ikut. Karena penasaran, akhirnya mereka berdua mengikuti Naura hingga ke dalam kamar. Namun baru beberapa detik masuk ke dalam kamar, Dion dan Kayla langsung menarik Naura untuk keluar, setelah itu menutup pintu. Aku ke bawah dulu, ucap Kayla gugup. Dia menggendong Naura dan segera membawanya pergi. Wajah Kayla memerah menahan malu. Sial. Tempat Dion kesal, entah dosa apa yang telah dia perbuat sampai harus mendengar suara itu sepagi ini. Pikirannya jadi melayang kemana-mana, bahkan membuat tubuhnya panas. Van, Naura di mana? Selina terkejut begitu keluar dari kamar mandi karena tidak mendapati Naura di tempat tidur. Dia sampai masuk kembali ke kamar mandi untuk menanyakan pada Vano yang masih membersihkan diri. Bukannya tadi masih tidur? Vano terlihat santai sembari menggosok tubuhnya di bawah guyuran shower. Iya, tapi sekarang tidak ada di ranjang. Bagaimana ini? Apa Naura mendengar kita di kamar mandi? Tapi kenapa tidak memanggil kita? Selina dibuat panik. Pasalnya dia sadar baru saja mengeluarkan suara mautnya akibat ulah Vano. Tidak bisa menahan diri untuk berteriak, ditambah lagi Vano juga melakukan hal yang sama. Hal itu membuat gairahnya ikut menggebu sampai tidak bisa menahan suara. Kalau Naura dengar, pasti dia sudah memanggil kita. Sudah pakai baju dulu, setelah itu cari Naura. Vano masih saja santai. Dia sangat yakin kalau Naura tidak mendengar erangan kenikmatan itu. Selina menurut, setelah memakai baju dan mengambilkan baju untuk Vano. Dia bergegas keluar kamar untuk mencari Naura. Tentu saja dia tidak bisa bersikap tenang seperti Vano. Pikiran tidak karuan, takut suaranya didengar oleh Naura dan akan membuat Naura bertanya-tanya. Suara bising di ruang keluarga langsung membuat Selina yakin kalau Naura ada di sana. Benar saja, begitu sampai di sana, dia langsung disambut oleh Naura yang berlari ke arahnya sembari berteriak. Mommy tidak jadi dimakan hantu? Seru Naura. Dia memeluk Selina yang seketika bingung mencerna ucapan Selina. Dan semakin bingung lagi saat melihat Dion dan Kayla yang menundukkan pandangan. Seolah tidak berani untuk menatapnya. Hantu, ada apa ini? Tanya Selina bingung. Dia mengajukan pertanyaan yang entah untuk siapa. Dia menatap mereka bergantian. Mommy, tadi Naura dengar di kamar mandi ada suara hantu. Naura takut Daddy sama Mommy dimakan hantu, soalnya Daddy sama Mommy tidak ada. Naura mendongakkan wajahnya. Ekspresi wajahnya terlihat ketakutan. Apa? Selina terbata. Dia syok mendengar pengakuan Naura. Dia sudah menduga Naura memang mendengar suaranya. Iya Mommy, ada hantu. Jadi Naura panggil Auntie Kayla dan Uncle Dion untuk tolongin Mommy. Tapi kata Auntie itu bukan suara hantu. Selina semakin tercengang. Kedua matanya membulat sempurna seolah akan keluar dari tempatnya. Kali ini pengakuan Naura membuatnya malu setengah mati.
bahkan berharap bisa menghilang saat itu juga dari hadapan Dion dan Kayla. Lantas saja Dion dan Kayla tidak berani menatap ke arahnya, sejak tadi menundukkan pandangan. Ternyata bukan hanya Naura saja yang mendengar suara live mereka. Aku. Selina tersenyum kaku. Dia tidak tahu harus bicara apa. Rasa malunya sudah sampai di ubun-ubun. Sudah pasti Dion dan Kayla membayangkan hal panas itu. Maaf, Kak. Ucapnya kemudian. Kini Dion mulai menatap ke arahnya, menatap dengan sorot mata datar. Lain kali harus tahu waktu dan tempat. Kamu membuat Naura mendengar suara yang seharusnya tidak dia dengar. Tegur Dion. Suasana di ruang keluarga itu jadi canggung, hanya Naura dan Leo yang masih bersikap santai. Meski Naura mendengar suara itu, tapi dia belum mengerti. Ada apa? Vano datang dengan wajah santainya. Dia melihat keanehan dari raut wajah mereka bertiga. Tapi tidak berpikir kalau mereka baru saja membahas hantu di kamar mandi. Ayo sarapan. Ajaknya kemudian. Aku sudah lapar. Vano merangkul Selina dan menggandeng Naura. Mengajak anak dan istrinya untuk pergi ke ruang makan. Bagaimana tidak lapar kalau pagi sudah olahraga berat. Sindir Dion, dia menatap sinis dan jengkel ke arah Vano. Akibat ulah Vano, sampai sekarang terus terbayang suara itu. Hingga membuat kepalanya terasa berdenyut. Vano diam sesaat, mencerna ucapan Dion, yang seketika membuatnya sadar kalau Dion menyindir kegiatan panasnya. Dia tahu, bisik Vano pada Selina. Naura mendengar kita, dia memanggil mereka untuk minta tolong. Karena Naura pikir ada hantu di kamar mandi yang sedang memakan kita. Jawab Selina cepat, ada nada kesal, tapi dia juga sadar dengan kesalahannya. Jawaban Selina membuat Vano kaget, tapi setelah itu tersenyum sinis pada Dion. Otak jahatnya yang pernah menaruh benci dan cemburu mulai aktif kembali. Jadi kamu mendengarnya? Tanya Vano, senyum mengejek mengembang di bibirnya. Lebih bagus lagi kalau kamu mendengar sampai selesai. Vano menahan tawa. Bagaimana suara konser kami? Vano mengangkat sebelah alisnya. Wajah tengilnya membuat Dion melotot tajam. Dasar sialan. Pompat Dion kesal. Dia langsung beranjak dari duduknya, pamit pada Leo untuk pulang. Seketika Vano tertawa renyah, dia bahagia membuat Dion kalang kabut. Sudah dipastikan Dion semakin tidak karuan saat ini. Terlihat jelas dari raut wajahnya yang menahan sesuatu. Sayang. Selina mencubit pinggang Vano, melotot tajam pada suaminya yang justru membeberkan terang-terangan. Biarkan saja dia pusing, jawab Vano santai. Dia membawa Selina dan Naura ke ruang makan. Kayla dan Leo menyusul setelah mengantarkan Dion sampai di halaman rumah. Satu bulan berlalu, Papa Adiguna dan Mama Alisa sudah pulang.
Sejak 2 minggu yang lalu setelah kondisi Papa Adiguna benar-benar pulih. Sejak 2 minggu lalu, suasana di rumah besar itu semakin ramai dan hangat. Kedekatan keluarga besar itu semakin intim. Begitu juga dengan Kayla dan Leo yang tidak lagi terlihat canggung. Mereka menyatu, layaknya saudara sedarah dengan keluarga Selina. Mungkin karena Papa Adiguna dan Mama Alisa tidak pernah membedakan mereka dengan Selina. Memperlakukan mereka dengan adil dan penuh kasih sayang. Setiap Sabtu dan Minggu, rumah akan penuh canda tawa seperti saat ini. Semuanya berkumpul di ruang keluarga tak terkecuali Dion yang sejak pagi sudah datang. Hubungan dia dan Kayla juga terlihat semakin membaik. Meski terlihat masih menjaga jarak di depan semua orang. Tapi Selina selalu berpikir jika keduanya mulai mencoba untuk memulai hubungan baru. Karena benih cinta mulai terlihat dari tatapan mata mereka. Mommy, kapan dede bayinya keluar? Tanya Naura, dia yang duduk di samping Selina tiba mengusap perut Selina. Beberapa minggu lagi dia akan melahirkan. Sudah banyak yang dia persiapkan untuk keperluan baby boy menjelang kelahirannya. Yang lebih parah, Vano bahkan sudah membelikan banyak mainan mobilan dari yang kecil sampai yang paling besar. Kenapa? Naura sudah tidak sabar melihat dede bayi. Selina mengusap rambut Naura. Iya, Mommy. Naura juga mau main sama dede bayi. Semua orang mengulum senyum melihat antusias Naura menyambut adik lakinya lahir. Sebentar lagi Naura akan punya adik. Kalian tidak punya niatan membuatkan adik untuk Leo? Tanya Vano, dengan santainya menatap Kayla dan Dion yang duduk sebelahan. Pertanyaan konyol Vano membuat mereka tersedak. Keduanya kompak mengambil air minum dan meneguknya. Sayang, kau itu yang benar saja. Tegur Selina, mulut Vano memang terkadang perlu diikat. Mereka harus menikah dulu sebelum membuatkan adik untuk Leo. Serunya lagi, jangan seperti kita. Kali ini Selina berbisik pada Vano. Kalian mau menikah? Papa Adiguna bersuara, dia memang sudah menganggap mereka seperti anak kandung sendiri. Namun tidak mau mencampuri urusan pribadi mereka. Apalagi dengan latar belakang mereka yang dulu pernah menyandang status suami istri. Tidak. Jawab Kayla cepat, berbeda dengan Dion yang memilih diam. Tidak apa kalau memang ada rencana seperti itu, kami pasti akan mendukung. Papa yang akan mengurus keperluan kalian kalau kalian ingin menikah. Terang Papa Adiguna, dia sangat mendukung kalau Dion dan Kayla kembali bersatu. Kami belum memikirkan hal itu, Pak. Jawab Dion. Jangan terlalu lama berpikir, Kak. Ada Kak Arkan yang siap menikung. Celuk Selina. Siapa cepat dia dapat. Sambung Vano dengan senyum mengejek. Dion langsung menatap tajam. Detik menjelang hari persalinan, membuat Selina sering terlihat cemas dan gelisah. Dia sudah tidak bisa merasakan tidur nyenyak dan nyaman sejak 2 minggu yang lalu. Tidur hanya beberapa jam saja dalam sehari.
Itu pun sering terbangun karena ingin minum dan buang air kecil. Semakin besar kandungannya dan semakin naik pula berat badannya. Selina selalu merasa panas dan haus. Meski tidur di kamar ber-AC dan mengatur suhu yang paling rendah, Selina tetap merasa panas. Belakangan ini, dia selalu tidur dengan linge. Tipis menerawang, tidak lagi membutuhkan selimut, apalagi selimut hidup. Bahkan Vano baru mendekat saja sudah diberi peringatan untuk menjauh. Tidak betah jika ada yang menempel di kulitnya. Kebiasaan baru Selina yang aneh itu hanya membuat Vano frustasi. Setiap malam harus menahan diri untuk menyentuh tubuh Selina. Yang seakan memanggil untuk disentuh karena memakai kain minim yang menerawang. Sayangnya Selina tidak pernah mau disentuh lagi. Jadi Vano selalu memilih tidur membelakangi Selina. Daripada dia harus merasakan kepala bawahnya berdenyut. Dan pada akhirnya hanya akan membuatnya tidak bisa memejamkan mata sebelum bersolo karir. Ya ampun, kenapa semakin hari semakin terasa menyiksa? Gumam Vano frustasi. Pemandangan di atas ranjang membuat miliknya hidup seketika. Tidak tahan menahan hasrat berminggu-minggu. Vano langsung meninggal semua bajunya, lalu berbaring di belakang Selina. Menelan ludah berulang kali, Vano mengamati tubuh Selina seperti singa yang kelaparan. Maaf sayang, aku tidak tahan lagi. Bisik Vano lirih. Selina menggeliat. Istri pengertian. Gumam Vano dengan senyum lebar. Kamu tidur atau pura? Pura tidur? Tanya Vano sambil terkekeh. Dia geli sendiri dengan kelakuannya dan reaksi Selina yang masih tertidur. Ternyata selama ini hanya mengerjaiku. Vano kembali bergumam, melihat tubuh Selina yang bereaksi saat disentuh. Vano jadi mengira kalau selama ini Selina sedang mengerjainya karena tidak mau disentuh. Siap sayang, bisik Vano. Selina berteriak. Dia membuka matanya, menoleh dan menatap bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Vano. Vano, kau sedang apa? Kedua mata Selina membulat sempurna. Saat menyadari tubuh bagian bawahnya tidak tertutup apapun. Dan sesuatu yang besar mengganjal dari belakang. Sudah nikmati saja, kamu juga menikmatinya kan? Bukannya takut karena Selina bangun, Vano justru mulai memacu tubuhnya. Ya ampun, kau itu benar, keluh Selina. Bisanya berbuat mesum saat aku sedang tidur. Selina terus memberikan protes, tapi dia tidak menghentikan aktivitas Vano. Kamu bicara apa? Tanya Vano, pikirannya sudah melayang-layang. Dia fokus mengasah miliknya yang belakangan ini hanya tersentuh oleh tangannya sendiri. Astaga, Selina menggelengkan kepala. Dia membiarkan Vano menyelesaikan permainan. Karena tidak tega menyuruhnya untuk berhenti sedangkan wajahnya sudah seperti orang mabuk.
Lebih tepatnya mabuk gairah. Arg. Serangan panjang keluar dari mulut Vano. Nafasnya terengah-engah. Dia mendekap erat tubuh Selina dari belakang. Untung saja dia masih berfungsi dengan baik. Gumamnya kemudian. Oh, apa ini? Selina merasakan ada sesuatu yang pecah dari daerah intinya. Setelah keluar cairan yang mengalir dari sana. Selina, kenapa? Vano panik mendengar rintihan Selina. Dia bangun dan langsung memeriksanya. Sayang, ini apa? Selina menunjukkan tangannya yang basah. Apa air ketuban? Tanya dengan wajah panik. Apa, kamu sudah mau melahirkan? Vano terlihat bingung harus bagaimana. Cepat panggilkan mama, aku takut. Selina merengek. Sekarang. Tapi kita baru saja. Vano benar panik. Dia juga malu kalau harus memanggil mama mertuanya sedangkan mereka baru saja bermain. Sebaiknya ke kamar mandi dulu, bersihkan badan kamu dan pakai baju yang benar. Tidak usah memanggil mama, setelah ini langsung ajak mereka saja ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Vano menggendong Selina ke kamar mandi. Dia membersihkan tubuh Selina, setelah itu memakai baju yang lebih tertutup. Keduanya sudah rapi, Vano kembali menggendong Selina, membawa keluar kamar dan memanggil kedua orang tua Selina. Selina, kenapa? Mama Alisa panik melihat putrinya digendong oleh Vano. Air ketubannya keluar mah, Selina mau melahirkan. Jawab Vano. Ya ampun, ayo ke rumah sakit sekarang. Papa Adiguna turun lebih dulu untuk menyuruh supir menyiapkan mobil. Sementara itu, Mama Alisa menitipkan Naura pada Kayla. Mereka tidak mungkin membangunkan Naura dan membawanya ke rumah sakit, malam-malam seperti ini. Apa perutnya sakit? Tanya Vano. Dia sudah duduk di dalam mobil bersama Selina. Begitu juga Mama Alisa dan Papa Adiguna. Tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Tapi kenapa airnya terus keluar? Selina tidak bisa tenang karena air ketubannya terus mengalir. Tenang, semuanya akan baik saja. Yang terpenting kita harus segera sampai ke rumah sakit. Mama Alisa berusaha menenangkan putrinya. Sampainya di rumah sakit, Selina langsung dibawa ke UGD untuk mendapatkan tindakan. Setelah 2 jam dilakukan tindakan untuk mengupayakan melahirkan normal, ternyata tidak ada pembukaan. Selina juga tidak merasakan kontraksi. Pada akhirnya mereka mengambil langkah untuk dilakukan operasi caesar. Selama operasi berlangsung, Vano terus berada di samping Selina. Menggenggam tangannya dan menciumi kening Selina berulang kali. Mata Vano sampai berkaca-kaca. Tidak tega melihat perjuangan Selina yang harus melahirkan di usia muda. Maafkan aku. Ucap Vano. Dia yang sudah membuat Selina merasakan semua ini. Selina hanya mengulas senyum. Dia tidak cukup punya tenaga untuk berbicara. Pandangannya bahkan terasa kabur. 3
30 menit berlalu, tangisan bayi mungil menggema di ruang operasi. Seketika suasana haru semakin menyelimuti. Vano dan Selina meneteskan air mata. Wah, selamat, putra kalian sangat tampan. Ucap dokter, dia meletakkan baby boy di atas dada Selina. Tangis keduanya semakin pecah, menatap bayi mungil yang memiliki perpaduan wajah seperti mereka. Terima kasih sayang, ucap Vano. Dia terus mencium kening Selina sembari mengusap lembut kepala baby boy. Dia tampan sepertimu, ucap Selina lirih. Selina tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebahagiaan yang saat ini tengah dia rasakan. Melahirkan seorang anak dari seorang duda, walaupun awalnya penuh dengan kesedihan. Tapi akhirnya dia mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dia terima selama hidupnya. The End. Cerita dengan judul Terjebak, Anak, Duda telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.